Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita hari ini satu hidup yang baru, bahkan firman Tuhan yang akan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau berikan kepada kami pagi hari ini rahmat yang baru, kehidupan yang baru, dan bersama-sama dengan Sobat Messenger kami belajar mendengar suara Tuhan. Kami belajar untuk mengerti kehendak Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua yang beribadah pagi hari ini dalam Bread of Life. Roh Kudus yang berikan pencerahan kepada kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami menjadi tuntunan dalam kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang keenam. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang keenam, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta menyimpannya dalam hati kita dan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan sudah kita baca, mengajarkan, menasihatkan kepada setiap kita orang-orang percaya, Paulus hidup saling membantu. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah tolong menolong. Tolong menolong. Cindy Casper menjalani suatu operasi di sebuah rumah sakit. Ada masalah di bahunya, sehingga serangkaian operasi harus dijalani. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Cindy Casper kemudian diperbolehkan pulang di dalam masa-masa pemulihan. Dan selama beberapa minggu, Cindy itu kemudian di dalam perawatan pemulihannya selama sejak di rumah sakit, bahkan sampai berminggu-minggu di rumah, dia mengenakan penyangga bahu karena operasi bahu yang dijalaninya. Berminggu-minggu mengenakan penyangga bahu membuat Cindy Casper merasa nyaman. Setiap waktu-waktu tertentu, dokter dan terapi fisik dari Cindy Casper selalu memeriksa, mengontrol, bahkan melatih Cindy Casper untuk dapat pelan-pelan kemudian melepaskan penyangga bahunya dan mulai menggerakkan tangannya. Tapi hal itu tidak mudah. Akan menimbulkan rasa sakit.
dokter dan terapis fisik dari Cindy Casper setelah beberapa waktu kemudian menyarankan, memberikan nasihat kepada Cindy Casper untuk di dalam masa pemulihanmu, kamu sudah saatnya sekarang melepas penyangga bahu. Penyangga bahu itu dapat kamu pakai jika kamu merasa sakit atau ada gangguan rentan, maka kamu boleh mengenakan penyangga bahu. Tapi Cindy Casper menjadi takut. Dia selama ini sudah nyaman dengan penyangga bahu. Dia takut ketika dia berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan temannya. Bisa-bisa teman saya ketika memeluk saya akan menyenggol bahu saya yang sakit. Atau ada teman, ada orang yang akan menepuk bahu saya. Yang dimana di sana ada bekas operasi. Bagaimana? Cindy Casper menjadi takut untuk dapat berjumpa dengan orang lain. Bahkan Cindy Casper pun mulai ragu-ragu untuk melepas penyangga bahu, untuk melatih gerakan tangannya supaya lebih leluasa. Tapi rasa sakit itulah yang dia alami. Cindy Casper di dalam masa-masa pemulihan justru dia menarik diri untuk berjumpa dengan rekan-rekan dan sobat-sobatnya. Karena takut kalau nanti bahunya disenggol. Karena malu, dia harus mengenakan penyangga bahu. Dan dia belum berani untuk menggerakkan tangannya, melatih gerakan tangannya lebih leluasa karena merasa masih sakit. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita juga dapat menjumpai ada sebagian orang, mereka menjadi takut berjumpa dengan orang lain, menjadi malu kepada orang lain ketika didapati ada kelemahan, ada kekurangan di dalam dirinya. Ada seorang nenek yang pernah kami layani, satu kali dia jatuh. Ketika dia jatuh, ternyata dia harus menjalani operasi, di mana kemudian tulang pinggulnya harus diganti. Setelah menjalani operasi, tidaklah mudah untuk berlatih berjalan kembali. Secara normal pun agak sulit, maka ada alat bantu tongkat untuk dapat berjalan. Dalam beberapa kali perkunjungan, kami mengundang nenek ini untuk kembali ke gereja. Karena kami lihat sudah dapat berjalan dengan lebih baik dengan bantuan tongkat. Tapi nenek ini tidak mau. Saya malu kalau datang ibadah jalan pakai tongkat. Pernah pula kami melayani seorang nenek juga mengatakan sama, aku malu datang beribadah ke gereja pakai kursi roda. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, kita rindu bahwa orang lain menerima kita apa adanya. Kita mau orang lain menerima kita apa adanya kita. Tapi acap kali kita menjadi takut, menjadi malu akan penilaian penerimaan orang lain. Bagaimana pandangan orang lain jika aku kurang pintar, kurang pandai, aku punya kekurangan, aku cacat, aku bodoh, aku miskin. Ya, kita ingin orang lain menerima kita apa adanya, tetapi
acap kali kita pun mulai berpikir, bagaimana ya pandangan orang lain terhadap saya? Saya kan tidak pandai, saya nggak kaya, aku punya kekurangan, aku cacat, aku berjalan dengan tongkat, aku harus berinteraksi, beraktivitas dengan kursi roda. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, orang-orang percaya di Efesus, untuk mereka hidup tolong-menolong, saling membantu, karena kita diikat di dalam satu tubuh, satu roh, satu baptisan, satu iman, yaitu kita menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, kasihnya yang besar bagi kita, mengorbankan dirinya bagi kita. Sehingga setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan kita ada satu anggota keluarga Allah, ya harusnya hidup saling membantu, tolong menolong satu dengan yang lain. Kehidupan orang-orang percaya di Efesus pada masa itu tidaklah mudah. Mereka banyak mengalami penganiayaan ketika menaruh iman kepada Yesus Kristus. Awal pelayanan Paulus di Efesus dipenuhi dengan huru-hara, keonaran. Jadi tidaklah mudah bagi orang Kristen di Efesus. Ada kesulitan, ada kemiskinan, ada penderitaan, berada di bawah ancaman. Karena itu Paulus menasihatkan kepada setiap jemaat Tuhan di sana untuk saling membantu, tolong menolong. Perhatikan di dalam ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau kita membaca sampai ayat-ayat seterusnya, sampai ayat ke-16, Paulus kemudian memberikan karunia-karunia, menyebutkan karunia-karunia yang ada dalam kehidupan jemaat Tuhan di sana. Dan itulah yang harus dibagikan sebagai satu anggota tubuh Kristus, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebaliknya bagi kita yang mengalami pergumulan, bagi kita yang mengalami beban berat, bagi kita yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain pun, kita belajar untuk membuka diri dan menceritakan pergumulan beban berat yang kita tanggung kepada saudara seiman yang kita percayai, untuk kita boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Keterbukaan kita kepada saudara seiman membuktikan bahwa kita mengasihi, kita percaya bahwa dia mau menerima kita apa adanya. Bukankah itu pengharapan kita? Kita mau diterima apa adanya kita. Dan itu dimulai dengan keterbukaan. Ketika kita membutuhkan pertolongan, yuk mari kita terbuka. Demikian juga setiap kita yang memiliki kelebihan, kita juga didorong untuk memberikan kasih, memberikan bantuan pertolongan. Sehingga dalam kehidupan anggota keluarga Allah ada kebersamaan, ada penghiburan, ada kekuatan,
ada kebaikan yang boleh dialami. Satu kali di dalam sebuah kunjungan yang kami lakukan, kami mengunjungi seorang nenek yang hidup seorang diri. Seorang diri. Kami mengunjungi, ketika kami berkunjung, nenek ini, dia pas mau keluar, kami heran, loh, Mak, mau kemana? Waktu menjelang siang, pukul 10, pukul 11, begitu ya. Oh, ini saya mau ke tetangga. Loh, ngapain, Mak? Kami bertanya. Itu ada tetangga punya anak, anaknya sakit. Jadi Mak ini mau kasih obat. Saya sedang membayangkan nenek ini yang untuk berjalan aja agak susah, begitu, ya. Tetapi dia memperhatikan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia mau mengantarkan obat penurun panas untuk anak dari tetangganya. Kemudian saya sampaikan kepada Mak ini, Mak, biar saya yang ngantar. Ya, kemudian istri saya yang temani Mak ini kembali masuk ke rumah, saya yang antar. Ya, antar obat ini ke tetangganya yang sakit, anaknya sakit panas. Ya, saya antar. Kemudian saya katakan dari Emak, ini oke, terima kasih ya. Kemarin waktu saya mau beli obat, ketemu Mak ini di depan rumah. Nak tanya, mau kemana? Saya bilang beli obat untuk anak saya. Dan hari ini Mak antarkan obat itu. Menarik. Seorang nenek yang hidupnya sederhana, bahkan seorang diri, anaknya sudah meninggal, tapi kemudian nenek ini mengatakan, saya dapat merasakan bagaimana tetangga saya punya anak sakit. Saya dapat merasakan susahnya, sedihnya punya anak sakit. Saya pernah mengalami bahkan kehilangan anak. Itulah kemudian membuat saya tergerak hati untuk membantunya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, berbagai pengalaman yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita, bahkan kita dapat memberikan penghiburan pula, pelayanan kasih yang sama kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Tolong menolong adalah tindakan untuk memberikan pertolongan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, di mana kasih Kristus itulah yang menjadi dorongan kuat untuk setiap anggota keluarga saling membantu dan tolong menolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami boleh diingatkan kembali, kami rindu orang lain menerima kami apa adanya. Tapi acap kali kami berpikir bagaimana pandangan orang lain apabila saya punya kekurangan, saya tidak pandai, saya miskin, saya cacat, saya tidak seperti kebanyakan orang. Ampuni kami, bahkan melalui nasihat Paulus kami diajarkan untuk tolong menolong. Di dalam kasih kami melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan penghiburan
kebaikan, kekuatan, hikmat, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih saudara-saudara di dalam anggota keluarga Allah. Berkati kami semua, Sobat Messenger, kami bergereja, berjemaat di GKMI Kenari ataupun di gereja-gereja yang lain. Ajar kami sebagai satu anggota tubuh Kristus, kami hidup untuk tolong-menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan memberikan kebaikan. Berkati ya Tuhan, sepanjang hari ini, dalam usaha pekerjaan Sobat Messenger, Engkau senantiasa yang memberikan pertolongan, perlindungan, keselamatan, jagai dalam perjalanan-perjalanan yang harus kami lalui, sehingga jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala niat buruk orang-orang. Tuhan Yesus yang berikan kecukupan, kesejahteraan, damai sejahtera di dalam segala perkara yang kami jalani, alami sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, keluarga-keluarga Sobat Messenger, ikat kami dengan kasih yang saling memperlengkapi, menyempurnakan, mengasihi satu dengan yang lain, sehingga dalam segala perkara kami terus boleh bersama-sama untuk menghadapi berbagai tantangan dalam keluarga kami, di mana Kristus yang menjadi gembala kami. Berdoa untuk anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, mereka ada di lain tempat. Tuhan Yesus, Engkau yang juga akan memberikan perlindungan, pertolongan, jagai di dalam hari demi hari yang dilalui, usaha pekerjaan, bahkan studi mereka. Tuhan Yesus juga akan memberikan keberhasilan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pelayanan Kristen, baik itu rumah sakit, klinik-klinik, panti asuhan, baik itu anak-anak, rehabilitasi ataupun panti jompo. Tuhan Yesus, Engkau yang terus akan mencukupi segala kebutuhan lembaga-lembaga pelayanan Kristen ini, boleh menjadi berkat bagi banyak pribadi. Bahkan ada kesembuhan, bukan saja kesembuhan secara fisik, tetapi kesembuhan di dalam jiwa, bahkan kehidupan rohani mereka, sehingga boleh menjadi berkat. Ada pemulihan yang Yesus lakukan. Berdoa untuk setiap pengelola lembaga-lembaga pelayanan Kristen ini, berikan hikmat, mereka dapat melayani dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan sepenuh hati, dan Tuhan Yesus akan mencukupi segala kebutuhan operasional dari lembaga-lembaga pelayanan Kristus ini melalui murid-murid-Mu, anak-anak-Mu, untuk boleh mendukungnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau berkati ya Tuhan, untuk aparat keamanan, baik Polri ataupun TNI, boleh bersinergi untuk menjaga keamanan, stabilitas, pertahanan negara kami Indonesia, kedaulatan negara kami Indonesia, bahkan hancurkan, Tuhan patahkan usaha-usaha jahat yang ingin memecah belah bangsa dan negara kami, yang ingin mengambil keuntungan bagi sekelompok golongan dalam negara kami. Tuhan Yesus, Engkau yang akan campur tangan sehingga hikmat dari setiap aparat keamanan ini dapat mematahkannya dan mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketentraman, keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup, tolong-menolong, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam berbagai rupa pengalaman kita
keberadaan kita. Kita diajar bagaimana hidup tolong-menolong, karena kasih Kristus sudah begitu besar memberikan segala hal dalam kehidupan kita untuk dapat kita bagikan kepada setiap mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.